Sejumlah guru besar dan akademisi berbagai universitas se-Jabodetabek menyatakan sikap dalam seruan Salemba 2024 dan dalam seruannya kali ini para akademisi menyatakan adanya praktik penyalahgunaan kekuasaan dengan cara rekayasa hukum yang merusak demokrasi. Lalu kepada siapa saja secara spesifik tentunya seruan ini ditujukan dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio analis sosial politik UNJ Ubedillah Badrun. Assalamualaikum, selamat malam Mas Ubed. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Bram. Selamat malam, langsung saja kalau begitu. Jadi kalau kemudian saya tidak salah mencuplik dalam 7 poin yang kemudian ada dalam seruan Salemba kali ini, maka ada eksekutif, di sana disebut pula legislatif. Jadi secara spesifik siapa sebetulnya yang kemudian dituju dari seruan ini, Mas Ubed? Ya, tentu saja kita bersikap itu karena kehendak rakyat ya. Ada yang menangkap, memahami apa yang terjadi dalam situasi masyarakat yang sedang dialami saat ini. Kemudian yang kedua, kritik itu ditujukan atau seruan itu ditujukan kepada banyak pihak sebetulnya, tetapi memang yang menjadi fokus diantaranya adalah kepada eksekutif, pada presiden dan jajarannya, karena mereka mesti bertanggung jawab dari seluruh proses yang mengalami kemunduran. Misalnya dalam soal demokrasi misalnya, kita tahu bahwa indeks demokrasi kita memang dalam 5 tahun terakhir sampai turun sekarang, kalau dalam datanya Freedom House, kita poinnya jadi 52 kan, dari 62 sampai ke 52 misalnya, atau ke 50-an. Itu turun secara indeks demokrasi misalnya. Kemudian kebebasan sipil juga mengalami penurunan, kemudian indeks hak asasi manusia juga skornya rendah, saya kira bahkan turun hanya 3,2 misalnya, dan seterusnya. Kemudian soal lain termasuk misalnya proses bagaimana politisasi hukum itu terjadi dalam proses-proses yang terjadi hampir 5 tahun terakhir ini memang parah gitu. Misalnya bagaimana ya. Mas Ubed, ini yang menarik pula kalau Anda katakan paling tidak secara hukum 5 tahun ini disebut parah begitu ya. Tapi dalam salah satu poin yang kemudian saya cuplik pula dikatakan bahwa reformasi hukum khususnya produk undang-undang. Berarti kan artinya kalau kemudian produk undang-undang ini tidak hanya eksekutornya saja, tapi yang pembuat yaitu legislatif ini juga menjadi sasarankah atau kemudian menjadi tujuan dari seruan ini? Iya. Ya, problemnya adalah parlemen kita selama hampir 5 tahun terakhir ini bisu. Saya harus katakan itu. Contoh misalnya, ketika tahun 2019, mahasiswa, ratusan ribu mahasiswa, kemudian kaum cendekiawan mengatakan jangan revisi Undang-Undang KPK. Tapi kemudian direvisi. Bahkan profesor, para akademisi datang ke istana mengingatkan jangan lakukan revisi semacam ini. Tapi kemudian jalan terus. Itu yang kita sebut diantaranya adalah politisasi hukum. Ada kepentingan tertentu yang kemudian memproduksi hukum demi kepentingannya. Dan dalam teknologi politik itu yang disebut dengan autokratik legalisme itu. Jadi sebetulnya perilakunya otoriter, tapi berlindung di balik undang-undang yang dibuat. Itu tidak hanya kasus 2019, lalu kemudian tahun 2020 undang-undang Omnibus Law misalnya. Itu terjadi. Itu kan undang-undang itu inisiatifnya presiden dan kawan-kawannya eksekutif, bukan inisiatif DPR misalnya. Tapi kemudian dibawa dan dipaksakan dan seterusnya sampai kemudian kasus Mahkamah Konstitusi putusan nomor 90 itu bagian dari autokratik legalisme dan itu yang kemudian memperburuk kualitas demokrasi kita. Mas Ubed, jadi sebetulnya artinya bukan hanya kemudian penegakan dari aturan yang sudah ada, tapi kemudian pembuatan kemudian lahirnya itu memang sudah lemah begitu ya. Lemah, tidak ada meaningful participation. Jadi enggak ada partisipasi yang bermakna dari proses perubahan undang-undang, pergantian undang-undang yang terjadi dalam 5 tahun terakhir ini. Itu sangat buruk sebetulnya dalam konteks demokrasi. Dan itu yang kemudian membuat kita citranya buruk di mata. Mas Ubed, mohon maaf, sepertinya audionya termute. Baik, Mas Ubed. Sepertinya audionya termute, Mas. Beberapa second hilang. Halo. Ya, silakan. Jadi kemudian yang buruk juga itu bukan hanya soal demokrasi, tapi juga soal hak asasi manusia. Skornya hanya 3,2. Jadi proses-proses yang terjadi selama ini kemudian membuat kita juga gelisah. Ini negara mau dibawa kemana sebetulnya? Nah, kami menilai
buruknya demokrasi, buruknya hak asasi manusia, ekonomi yang stagnan, dan korupsi yang merajalela dengan indeks 34 itu siapa yang paling bertanggung jawab? Eksekutif. Nah, sebetulnya momen ini, fakta-fakta ini harus menjadi argumen kami bahwa memang sebetulnya sudah saatnya parlemen bekerja optimal untuk melakukan penyelidikan. Oke. Ada pelanggaran kekuasaan di situ, misalnya termasuk dalam soal pemilu yang cawe-cawe dan seterusnya itu. Mas Itu ya kami sih melihatnya itu bukan kepentingan para kontestan ya, Mas, mhm. tapi kita lebih kepada kepentingan bangsa ini. Oke, kalau Bangsa ini menghadapi masalah nih sekarang. Kalau Anda katakan, artinya mendesak legislatif segera melakukan penyelidikan, apakah ini bisa ditafsirkan, ya harus segera ada hak angket, terutama soal pemilu yang memang kemarin sudah digaungkan begitu? Ya itu pekerjaan DPR yang selama ini bisu. Oke. Dan ya itu sesuai dengan undang-undang dan tanggung jawab mereka. Sebenarnya bukan pekerjaan kami ya. Mhm. Bahwa kami menyuarakan bahwa itu persoalan yang harus diselesaikan kalau kita ingin ke depan bangsa ini betul-betul mengalami kemajuan. Tapi kalau kemudian ini tidak diselesaikan, orang salah tidak diberikan hukuman, tindakan-tindakan yang melanggar konstitusi tidak dievaluasi, bangsa ini menjadi bangsa yang tidak punya ukuran, Mhm. apalagi ukuran moral dan etik. Jadi sebetulnya yang membuat kami gelisah juga, seolah-olah praktek-praktek kekuasaan yang melanggar etika dan moral itu dianggap biasa. Oke. Ini kan praktek kekuasaan dan itu merusak generasi. Mhm. Jadi misalnya nih anak-anak Gen Z sekarang mengatakan, wah ternyata boleh ya melanggar etika, melanggar undang-undang, melanggar aturan di sebuah partai itu bisa kok terus berkuasa. Jadi itu ada proses yang berbahaya dalam praktek kekuasaan sekarang, karena dampaknya pada cara berpikir generasi muda sekarang. Baik. Oke. Menganggap korupsi nggak apa-apa, Mhm. menganggap money politik dianggap sebagai hal yang lumrah. Ini kan ngeri, negara ini apa nggak punya norma-norma begitu? Baik, khawatirnya Kita punya Pancasila. menjadi sikap permisif begitu ya dengan segala, penyelewengan atau dugaan penyelewengan yang kemudian dilakukan. Tapi Kalau kami juga tentu praktek permisif harus terus disclaimer terjadi, sebelum saya lanjutkan Mas Ubed, kami juga sudah ya, mengundang pihak istana untuk bisa bergabung maupun pihak DPR untuk bisa bergabung, namun sayangnya kedua lembaga ini tidak bisa bergabung dalam diskusi kita sehingga saya langsung saja dengan Mas Ubed dan melanjutkan soal itu dan juga mengkaitkan dengan beberapa waktu yang lalu ada 50 tokoh yang mendesak adanya hak angket kepada para ketum parpol begitu Mas. Ini kan artinya secara timeline berdekatan. Mengapa kemudian rasanya cukup padat begitu desakan-desakan ini dilakukan oleh para akademisi, Mas Ubed? karena kami melihat kondisi bangsa ini berada pada situasi yang eh, apa sangat problematis. Mhm. Jadi semacam ada kebuntuan di lapisan elit politik, seolah-olah parlemen takut untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan konstitusi, maka kemudian beberapa tokoh, hampir 50 tokoh mendorong agar ketua umum melakukan inisiatif Ya, mengajak agar ketua umum partai itu kemudian menjadi bagian penting untuk aktif bagaimana anggota DPR-nya bekerja sesuai dengan konstitusi. Kalau praktek-praktek kekuasaan yang keliru, apalagi mengabaikan moral, kemudian mengabaikan konstitusi dan seterusnya, tidak pernah diberikan evaluasi, tidak pernah diberikan hukuman, saya khawatir presiden-presiden berikutnya itu menganggap praktek-praktek kekuasaan yang amoral itu dianggap biasa. oke. Jadi kita sangat khawatir, betul sangat khawatir, Mas. Sangat Mhm. khawatir. Dan Oke. di sisi yang lain, ada generasi Z yang sudah mulai memiliki kesadaran politik yang muak dengan praktek kekuasaan yang mengkhianati mahasiswa, gitu, Mhm. mengkhianati rakyat, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian Gen Z ini sudah muak, misalnya, kemudian mereka mengalami sebuah proses radikalisasi, apa yang akan terjadi? Ini kan akibat dari praktek elit politik kekuasaan yang mengabaikan aspirasi. Rasional kok, misalnya aspirasi mahasiswa. Itu rasional. Mengapa mereka ingin agar korupsi diberantas sedasar-dasarnya begitu, Mhm. setegas-tegasnya? Oke. Karena mereka pewaris masa depan kan Baik, dan bangsa ini. khawatirnya adalah ledakan itu terjadi, Mas, ketika memang aspirasi yang kemudian keluar tidak tertanggapi begitu? Iya, dan dalam teori social movement, indikasi dari sebuah ledakan sosial itu ketika kemudian kelas menengah tertentu misalnya, terutama misalnya kaum terpelajar mengalami kegelisahan kolektif, ada kesadaran kolektif yang muncul bahwa
ada persoalan yang sangat serius dalam proses politik kita, itu akan membangun satu upaya untuk melakukan perlawanan yang lebih kuat. Jadi Baik. menurut saya ini perlu didengar gitu. Ini Mhm. perlu didengar oleh siapa? Oleh parlemen. Parlemen silakan bekerja. Kalau parlemen tidak bekerja, kita akademisi melihat ada potensi besar, ada kerja-kerja non parlemen yang Mhm. bisa kemudian menimbulkan situasi menjadi makin tak terkendali kan situasi. Oke, Mas Ubed, saya masuk dalam logika itu kalau begitu. Kalau kemudian kita sebagai publik artinya harapan terakhir masih bisa menggantungkan pada legislatif, kemudian dengan berbagai alternatif yang kemudian Anda jelaskan tadi, tapi di sisi lain Anda juga menjabarkan bahwa 5 tahun paling tidak produk hukum yang dihasilkan lemah begitu, artinya masih bisakah atau seberapa taraf berharap kita itu masih bisa kita cantolkan begitu dengan kemudian track record yang 5 tahun Anda katakan tadi, Mas Ubed? Saya memang sedikit memberikan harapan pada parlemen, pada DPR sekarang. Ketika kemudian DPR sendiri yang membuka wacana, namanya hak angket. Itu kan hak konstitusional. Maka kemudian saya secara personal misalnya memberikan apresiasi kepada teman-teman anggota dewan yang berupaya untuk mengadakan hak angket. Itu menjalankan fungsi undang-undang kok, menjalankan fungsi konstitusi. Jadi bayangkan kalau kemudian parlemen tidak menjalankan fungsi kontrolnya. Itu yang selama ini terjadi, akhirnya pengabaian-pengabaian terhadap praktek kekuasaan yang sebetulnya bertentangan dengan kepentingan rakyat banyak, mengakibatkan korbannya atau dampaknya sangat luas pada masyarakat. Oke. Ini belum soal bicara soal pangan ya, belum soal lingkungan, oh luar biasa itu. Mhm. Jadi banyak hal yang sebetulnya harus dievaluasi oleh parlemen Baik. sebagai fungsi kontrol, itu tidak dilakukan oleh parlemen. Mhm. Nah sekarang situasinya sudah seperti sekarang, itu akibat dari pembiaran selama hampir 5 tahun, kurang lebih ya, bahkan hampir 10 tahun sebetulnya, pembiaran itu dilakukan oleh parlemen. Baik. Karena parlemen seperti ya, apa ya, menurut saya seperti tangan kanan kekuasaan saja. Mhm. Dia tidak menjalankan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, tapi seolah-olah Dewan Perwakilan Penguasa. Itu kan yang terjadi saat ini. Baik, baik. Ini ada sematan baru begitu ya dari Anda ya. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu statement dari pemerintah ini melalui Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan respon soal kritik yang banyak belakangan ini. Kita dengarkan bersama. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, aku lihat, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombonglah kau bicara-bicara kritik-kritik kau you have done nothing. Oke, Mas Ubed langsung saja. Jadi dengan statement seperti ini, dengan kemudian ini bukan pertama kali seruan dari akademisi, sebelum 14 Februari cukup banyak di daerah. Jadi di mana optimismenya? Di mana optimisme kita bisa kita gantungkan begitu? Pertama saya komentari dulu komentarnya Pak Luhut itu. Itu komentar yang menurut saya arogan, sombong, dan saya punya kewajiban moral untuk mengingatkan Pak Luhut bahwa kekuasaan itu tidak abadi, dan pada saat mereka berkuasa mestinya bahasa yang keluar itu bahasa yang lebih santun lah, bahasa yang tidak kontraproduktif. Bahasa Pak Luhut ini bahasa yang menantang, mengancam, dan itu tidak layak disampaikan oleh seorang Menko. Kemudian yang kedua, kami mengkritik itu basisnya bukan kepentingan kekuasaan dan kepentingan uang apa dan seterusnya, enggak. Tapi kami melakukan kritik itu memang pada sesuatu yang menjadi persoalan. Kalau bagus ya nggak perlu dikritik toh, dan nggak perlu juga puja-puji karena itu sudah kewajiban pemerintah misalnya. Oke. Tapi yang kita kritik memang sesuatu yang buruk. Masa sesuatu yang buruk dikatakan baik? Kritik itu sudah otomatis di dalamnya mengandung konstruktif. Jadi tidak ada kritik yang berniat buruk sebetulnya. Kritik selalu di dalamnya ada kepentingan untuk membangun sesuatu agar berubah. Misalnya kami mengkritik demokrasi, itu artinya ada pesan bahwa demokrasi harus kualitasnya harus diperbaiki gitu. Kami mengkritik tentang fungsi DPR atau presiden yang melanggar, analisis kami melanggar konstitusi misalnya, maka presiden harus jelaskan dong di mana apa agenda-agenda presiden yang kemudian dianggap melanggar itu, kemudian apakah presiden menganggap itu tidak melanggar. Kita bisa berdebat di situ.
Jadi jawab dengan narasi atau argumen-argumen pokok yang sesuai dengan apa yang kita kritik. Kalau cara menjawabnya seperti Pak Luhut, menurut saya ya sangat tidak intelektual. Oke, Kalau kita mengkritik demokrasi, Pak Luhut harus jelaskan dong demokrasi Indonesia kayak apa sekarang. baik. Kalau kita mengkritik hak asasi manusia, maka Pak Luhut harus jelaskan dong kondisi HAM sekarang seperti apa. Jadi di situ fokusnya, Oke, tidak kemudian malah menyerang secara personal. baik. Saya kira itu. Oke, ini respon yang menurut Anda personal begitu ya. Oke, terakhir kalau gitu Mas Ubed. Jadi Ya. follow up-nya setelah ini apa? Ketika hari ini bicara soal hak angket pun rasanya seperti seakan-akan semuanya menunggu 20 Maret begitu setelah penghitungan selesai. Dan juga saluran mana lagi yang kemudian masih bisa kita harapkan untuk menyuarakan hal ini? Saya kira ya pilar demokrasi kita kan salah satu yang penting adalah media massa. Teman-teman media ini sangat penting untuk menyuarakan argumen-argumen rasional dari banyak guru besar yang kritis terhadap kekuasaan. Kemudian yang kedua, tentu saja kalau kami dari berbagai universitas di seluruh Indonesia, para guru besar sudah mengingatkan, sudah melakukan kritik dan sebagainya dengan tentu basisnya data ya, basisnya argumen-argumen ilmiah. Lalu kemudian kami diabaikan, kami dianggap bahkan ada yang menganggap residu ya, dan lain-lain. Menurut saya itu sebuah pengabaian intelektual atau pengabaian terhadap kaum intelektual. Dan itu juga menunjukkan bahwa kekuasaan yang mengabaikan kaum intelektual itu adalah kekuasaan yang sesungguhnya anti demokrasi. Dan ketika kaum intelektual, kaum terpelajar, mahasiswa, civil society diabaikan, menurut saya ini adalah ruang yang memungkinkan kemudian kekuatan-kekuatan pro-demokrasi, kekuatan-kekuatan rakyat yang menyadari bahwa ada problem, akan mengalami sebuah penguatan konsolidasi. Baik. Kalau itu yang terjadi, jangan salahkan kami kaum cendekiawan. Kalau kemudian yang terjadi adalah sebuah gerakan besar yang melakukan perlawanan terhadap kekuasaan. Bukan karena kami, tapi karena kekuasaan tidak memahami betapa pentingnya demokrasi. Baik. Karena kekuasaan tidak memahami betapa pentingnya hak asasi manusia. Pak Luhut mesti diberitahu juga hasil riset yang dilakukan oleh World Economic Forum bahwa investor asing, kekuatan-kekuatan pemodal yang konstruktif itu mau berinvestasi di sebuah negara ketika negara itu menjalankan sebuah pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean government. Oke, baik. Di antaranya adalah pemerintahan yang korupsinya tidak merajalela. Nah, kalau korupsinya merajalela, demokrasinya buruk, hak asasi manusianya buruk, bagaimana mungkin para investor mau berinvestasi di negara yang demokrasinya buruk, hak asasi manusia buruk, dan korupsinya merajalela itu. Jadi itu poin penting. Implikasinya akan ke banyak hal begitu ya. Baik, kita akan tunggu seperti apa kemudian respon dan juga langkah nanti berikutnya dari para akademisi. Terima kasih atas waktu dan juga insight Anda, Mas Ubedillah Badrun, analis sosial politik dari UNJ telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas Ubed. Selamat malam, Mas. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia.